tepat beberapa menit yang lalu. Detik-detik Sintayong kembali ke Indonesia setelah dipanggil kembali oleh Erick Thohir guna memperkuat timnas Indonesia U23 di bawah pimpinan Gerald van den Burg. Langsung tanda tangan kontrak dan ngomong gini di depan publik satu Indonesia. Benarkah demikian? Simak fakta mengejutkannya di sini. Jelang melawan Brunei tepat nanti malam, Gerald van den Burg bongkar trik rahasia strategi mematikan mengalahkan Brunei 3-0 di kandang tanpa perlawanan. Langsung minta bantuan pelatih utama timnas Belanda kah? Simak penjelasan detailnya hanya di sini. Mantap, alhamdulillah. Presiden AFF spontan sebut Indonesia wajib mengangkat piala dan juara Piala AFF U23 2025 ini karena menjadi tuan rumah kah? Apakah akan ada bantuan dari pihak AFF ataupun ini menjadi doa yang baik untuk timnas Indonesia? Simak pernyataan hebat dari Presiden AFF hanya di sini. Ini dia prediksi line up timnas Indonesia U23 di bawah pimpinan Gerald van den Burg jelang melawan Brunei malam ini. Heran dan memukau. Langsung memakai formasi favorit Sintayong di timnas Indonesia kah? Apakah ada bantuan langsung dari Sintayong soal ini? Mari simak fakta bahagianya di sini. Detik-detik pelatih Malaysia ngamuk nggak karuan. Malah marah-marah saat diwawancara terkait mentalitas timnas Malaysia yang akan bertanding melawan timnas Indonesia esok. Malah protes ke pihak AFF karena Malaysia satu grup dengan timnas Indonesia kah? Wah wah wah, memang dasarnya Malaysia negara kecil rank FIFA di bawah Indonesia, mau berharap apa? Simak pernyataan pelatih Malaysia yang hampir nangis hanya di sini. Wah, akhirnya terjawab juga. Patrick Kluivert akhirnya menjawab pertanyaan seluruh fans Garuda terkait klub baru dari Nathan Chu Aon. Dijawab langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Nathan Chu Aon akan gabung klub Liga Denmark musim depan. Langsung akan gantikan Kevin Dix di FC Copenhagen kah? Begini jawaban mengejutkan dari Nathan Chu Aon soal nasibnya. Super duper fantastis. Saine Patinama menggila. Langsung cetak gol kelas dunia di laga debutnya bersama Buriram United tepat tadi malam. Buktikan kualitas pemain timnas Indonesia di depan seluruh dunia, apalagi Thailand. Langsung layak menjadi starter di klub kah? Begini kronologi gol yang terjadi dari Saine Patinama setelah yang satu ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Ini dia pemain kesayangan Sintayong dicueki pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg jelang Piala AFF U20 2025. Sintayong pernah memimpin tim nasional Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Mayoritas personil saat itu adalah kelahiran 2003 dan 2004. Secara usia, pemain-pemain jebolan Piala Asia U20 2023 sejatinya dapat diandalkan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg di Piala AFF U20 2025. Namun faktanya tidak semua pemain yang diandalkan Sintayong pada 2023 tenaganya dimanfaatkan Gerald van den Burg di Piala AFF U20 2025. Ada 7 pemain Sintayong di Piala Asia U20 2023 yang dicueki Gerald van den Burg. Sebanyak 7 pemain yang dimaksud adalah Zaki Ashraf, Hugo Samir, Ronaldo Kuate, Frankie Misa, Cecep Ferdiansyah, Sultan Zaki, dan Alfrianto Nico.
Nama-nama ini rutin menghiasi starting XI Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Ambil contoh Zaki Ashraf yang selalu turun sebagai starter saat Timnas Indonesia U20 tumbang 0-2 dari Irak. Menang 1-0 atas Suriah serta bermain 0-0 dengan Uzbekistan di grup A Piala Asia U20 2023. Dari 7 pemain di atas, cuma Frankie Misa yang diberi kesempatan Gerald Vandenburg untuk unjuk gigi di hadapannya. Pemain Bayangkara FC itu dipanggil Gerald Vandenburg untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025. Namun beberapa hari sebelum turnamen dimulai, ex-pemain Persija Jakarta itu dicoret Gerald Vandenburg. Alhasil, Frankie Misa sudah dipastikan absen di Piala AFF U23 2025. Meski begitu, bukan berarti tak ada satupun jebolan Piala Asia U23 2023 yang diandalkan Gerald Vandenburg di Piala AFF U23 2025. Masih ada beberapa nama seperti Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Muhammad Ferrari Donitri Pamungkas, Ahmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Chauneman, Arkan Fikri, Robi Darwis, dan Hoki Caraka yang disertakan pelatih 61 tahun tersebut. Nama-nama di atas plus tambahan personil seperti Kader Arel, Tony Firmansyah hingga Jens Raven siap membantu Gerald Vandenburg menggebrak Piala AFF U23 2025. Di Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Brunei, Filipina, dan Malaysia. Peluang Timnas Indonesia U23 menjadi yang terbaik di Piala AFF U23 2025 cukup besar. Selain dibela pemain-pemain yang reguler main di Liga 1, turnamen juga digelar di tanah air. Piala AFF U23 2025 rencananya bergulir di Jakarta, Bekasi pada 15 hingga 29 Juli 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK dan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi dipercaya sebagai venue ajang 2 tahunan ini. Jelang lawan Brunei U23, pemain Timnas Indonesia U23 bongkar cara Gerald Vandenburg tingkatkan kualitas Garuda Muda. Yardan Yaffi membongkar cara Gerald Vandenburg meningkatkan kualitas permainan Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23. Ia mengatakan komunikasi dan disiplin menjadi cara utama Gerald Vandenburg mendongkrak performa Timnas Indonesia U23. Sejak 23 Juni 2025, Yardan Yaffi mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U23 di Jakarta. Alhasil, pemain yang mengemas 2 gol dan 1 assist bersama Persita Tangerang di Liga 1 2024 hingga 2025 ini paham betul kemauan Gerald Vandenburg. Pelan-pelan setelah mengikuti instruksi Gerald Vandenburg, Yardan Yaffi mulai dipercaya sang pelatih. Ia pun masuk ke dalam skuad akhir Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025. Banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapat selama mengikuti pemusatan latihan kali ini. Mulai dari kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang lebih besar dari Coach Gerald, kata Yardan. Komunikasi menjadi hal utama di lapangan. Pelatih selalu menekankan pondasi dasar sepak bola, kita harus bermain simpel dan mengambil keputusan tepat pada saat di lapangan. Baik itu sebuah operan, tendangan ke gawang, dan juga pergerakan tanpa bola, jelas Yardan. Yardan bersyukur terus berkembang menjadi pesepak bola.
Ia pun antusias menatap laga-laga bersama Timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala AFF U-Strip 23 2025. Saya sangat bersyukur bisa terus berkembang dan mendapat banyak hal positif selama berada di skuad Timnas U-Strip 23, ujar winger berusia 21 tahun ini. Kemenangan wajib disabet Timnas Indonesia U-Strip 23 atas Brunei U-Strip 23. Sebab hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia U-Strip 23 ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Tuan rumah Piala AFF U-Strip 23 2025, Timnas Indonesia U-Strip 23 asuhan Gerald Vandenburg wajib juara. Sebagai tuan rumah Piala AFF U-Strip 23 2025, apakah tim nasional (Timnas Indonesia U-Strip 23 asuhan Gerald Vandenburg wajib juara? Mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho menilai Timnas Indonesia U-Strip 23 wajib memenangkan trofi Piala AFF U-Strip 23 2025. Namun, ex-pemain PSIS Semarang ini meminta Muhammad, Ferrari, dan kawan-kawan tidak percaya diri terlalu tinggi. Terkadang, kesombongan yang bisa mengalahkan diri sendiri. Menurut saya, pasti Timnas Indonesia U-Strip 23 harus juara karena tuan rumah. Tapi, jangan overconfident juga. Apalagi pemain-pemain muda yang menurut saya sudah sangat bagus. Mereka menjadi andalan bersama klub-klub Liga 1, kata Indrianto Nugroho. Pemain harus menunjukkan kapasitas mereka. Saya melihat pemain-pemain kita memiliki kapasitas untuk menang, lanjut ex-asisten pelatih Timnas Indonesia U-Strip 16 ini. Hari ini Selasa (15 Juli 2025, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U-Strip 23 akan menjajal Brunei Darussalam U-Strip 23 di laga pertama grup A Piala AFF U-Strip 23 2025. Laga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-Strip 23 tergabung di grup A bersama Brunei U-Strip 23, Filipina U-Strip 23, dan Malaysia U-Strip 23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Banyak yang menilai Timnas Indonesia U-Strip 23 bisa mengalihkan fokus laga Brunei U-Strip 23 dan Filipina U-Strip 23 untuk mengarahkan kekuatan ke Malaysia U-Strip 23 di laga pamungkas grup A. Namun, Indrianto tidak setuju dengan anggapan tersebut. Ia menilai ada baiknya Timnas Indonesia U-Strip 23 fokus dari laga ke laga, dimulai dari pertandingan melawan Brunei U-Strip 23. Pertandingan melawan Brunei adalah kunci melawan Filipina. Kemudian Filipina adalah kunci melawan Malaysia. Jadi lupakan dulu Malaysia, fokus ke Brunei, tegas pelatih yang membantu Timnas Indonesia U-Strip 16 juara Piala AFF U-Strip 16 2022 ini. Satu yang pasti, kemenangan atas Brunei U-Strip 23 wajib disabet Timnas Indonesia U-Strip 23. Sebab hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia U-Strip 23 ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U-Strip 23 Gerald Vandenburg mengaku buta dengan kekuatan Brunei U-Strip 23. Namun ia paham betul Timnas Indonesia U-Strip 23 memiliki kualitas sehingga berpeluang menumbangkan semua lawan di Piala AFF U-Strip 23 2025. Saya tidak tahu sama sekali tentang Brunei Darussalam, kami hanya kenal pemain kami, kata Gerald Vandenburg jelang pertandingan.
Prediksi line up Timnas Indonesia U-23 versus Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025 malam ini. Hoki Caraka menggila. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vandenburg dijamin sudah mengantongi line up terbaik untuk laga malam ini. Sebab dari sejumlah pernyataan di media, pelatih asal Belanda ini meyakini kualitas personil Garuda Muda. Melihat materi pemain sekarang, Gerald Vandenburg disinyalir mengandalkan pola 4-3-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Meski hanya membela klub Liga 2 Bekasi City FC, secara pengalaman Cahya Supriyadi lebih mentereng ketimbang dua kiper lainnya, Dava Fasyah dan Muhammad Ardiansyah. Lanjut ke posisi 4 bek sejajar ada Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas. Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari berkolaborasi sejak memperkuat Timnas Indonesia U-20. Begitu juga Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas, sehingga secara chemistry mereka tak perlu diragukan lagi. Kemudian di posisi 3 gelandang sentral ada Ahmad Maulana, Arkan Fikri, dan Raihan Hanan. Trio ini tak perlu diragukan lagi kualitasnya karena nama mereka telah berkibar di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ahmad Maulana dikenal sebagai breaker alias pemutus serangan lawan. Sementara Arkan Fikri dan Raihan Hanan Piawai mendistribusikan bola ke lini depan. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Trio Victor Datan dalam kurung winger kanan, Rahmat Arjuna dalam kurung winger kiri, dan Hoki Caraka dalam kurung penyerang tengah dapat dikedepankan. Pelatih Gerald Vandenburg diprediksi mengandalkan pola satu posisi penyerang tengah. Karena itu antara Jens Raven dan Hoki Caraka harus siap mengalah alias duduk manis di bench pada awal pertandingan. Saya memprediksi untuk laga pertama ini Hoki Caraka disinyalir yang dipercaya turun sebagai starter. Hoki Caraka memiliki pengalaman membobol gawang Brunei, entah itu di level kelompok umur maupun senior. Saat Timnas Indonesia U-19 menang 7-0 atas Brunei U-19 di Piala AFF U-19 2022, Hoki Caraka mengemas hat-trick. Sementara saat Timnas Indonesia Senior menang 6-0 atas Brunei di leg II babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hoki Caraka mencetak 2 gol. Karena itu jangan heran jika di laga ini Hoki Caraka kembali menggila. Pelatih Malaysia U23 ketar-ketir lawan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U20 2025 Nafuzi Zain. Ketar-ketir lawan Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U20 2025. Dia sadar laga ini jadi sorotan besar. Duel Timnas Indonesia U23 versus Malaysia akan tercipta di fase grup Piala AFF U23 2025. Sama-sama tergabung di grup A, laga ini akan tersaji di matchday ketiga alias terakhir grup A. Seperti diketahui, Malaysia U23 tergabung dalam grup A bersama Timnas Indonesia U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. Bisa dibilang Garuda Muda akan menjadi lawan terberat bagi skuad muda Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia. Nafuzi pun mengakui Malaysia U23 berada dalam grup yang sulit. Terlebih mereka harus menghadapi tuan rumah yang menurutnya laga tersebut bakal menjadi sorotan lantaran rivalitas yang dimiliki kedua negara. Kami sadar bahwa kami tidak berada di grup yang mudah. Dengan pertandingan melawan tuan rumah, Indonesia, yang akan menjadi sorotan, ucap Nafuzi. Namun demikian, ex-pelatih Terengganu FC itu ingin anak asuhnya tidak fokus sehingga bisa melewati segala tekanan yang ada.
Sebab Nafusi bertekad membawa Malaysia U-Strip 23 melangkah jauh di Piala AFF U-Strip 23 2025. Namun saya berharap para pemain dapat menjaga fokus agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai, papar pelatih berusia 46 tahun tersebut. Piala AFF U-Strip 23 akan berlangsung di Indonesia pada 15 hingga 29 Juli 2025. Malaysia U-Strip 23 akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Filipina U-Strip 23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 15 Juli 2025. Kemudian di matchday kedua, Malaysia akan menghadapi Brunei Darussalam U-Strip 23 pada Jumat 18 Juli 2025. Baru setelah itu Malaysia U-Strip 23 bakal menantang Timnas Indonesia U-Strip 23 di laga terakhir grup A pada Senin 21 Juli 2025. Malaysia U-Strip 23 memiliki persiapan yang cukup baik dalam menatap Piala AFF U-Strip 23 2025. Mereka melakoni 3 laga uji coba melawan 3 klub Liga Super Malaysia. Patrick Kluivert bahagia Nathan Chu Aon resmi gabung klub Liga 2 Denmark Lyngby Bold Club. Dijamin bahagia. Sebab salah satu pemainnya di Timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, dikabarkan gabung klub Liga 2 Denmark Lyngby Bold Club. Konfirmasi itu disampaikan jurnalis asal Denmark, Farzam Abolhose ini. Lyngby Bold Club memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Nathan Chu Aon, pemain Timnas Indonesia yang satu tim dengan Kevin Dix. Fullback kiri yang dapat bermain di banyak posisi ini direkrut dari Swansea City secara bebas transfer, tulis Farzam. Nathan Chu Aon disebut mendapatkan kontrak selama 2 tahun dari klub tersebut. Ex-pemain SBV Excelsior itu akan menjalani tes medis hari ini Selasa dalam kurung 15 Juli 2025. Keputusan Nathan Chu Aon berkarier di Denmark membuat sumringah pencinta sepak bola tanah air. Sebab Nathan Chu Aon tetap memilih berjuang di benua biru di saat banyak pemain diaspora yang memilih melanjutkan karier di Indonesia. Sebelumnya, Nathan Chu Aon sempat dikaitkan dengan sejumlah klub Indonesia seperti Bayangkara FC dan Dewa United. Namun, ia memilih berjuang di Eropa demi mengembalikan karier sepak bolanya yang sempat terpuruk. Sejak pindah ke Swansea City pada musim panas 2023, karier Nathan Chu Aon agak tersendat. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain bersama klub asal Wales tersebut. Terbukti selama 1,5 tahun membela The Swans julukan Swansea City, Nathan Chu Aon hanya 3 kali main. Saat dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh musim 2023 hingga 2024, ia juga hanya 4 kali main. Lyngby Bold Club merupakan klub asal Denmark yang kini eksis di Liga 2 Denmark 2025 hingga 2026. Mereka berkandang di Lyngby Stadion yang memiliki kapasitas 10.000 stadion. Dalam sejarahnya, Lyngby Bold Club memiliki prestasi memukau. Mereka pernah tercatat sebagai kampiun kasta teratas Liga Denmark pada 1983 dan 1991 hingga 1992. Sementara pada 198.384, 198.485, 198.990, mereka keluar sebagai kampiun Piala Denmark. Karena itu menarik menanti aksi Nathan Chu Aon bersama Lyngby Bold Club. Melihat kondisi sekarang yang mana Lyngby Bold Club tidak memiliki pemain di posisi fullback kiri, peluang Nathan menjadi pemain andalan sangat terbuka.